Di episode kemarin kita telah melihat kedua anak buahnya Rakes yang berhasil membius Parwati, lalu kemudian mereka menculiknya. Akan tetapi ternyata itu hanyalah highlight saja atau momen penting di episode ini. Adegan tersebut akan kita saksikan di akhir episode ini. Nah, di episode kali ini diawali pada saat itu Parwati masih berbicara dengan Niti. Niti memberitahu Parwati dan juga Sanju bahwa penghargaan ini adalah miliknya Niti dan bukan Pidi. Gurinder lalu bertanya kepada Parwati, "Mengapa kau lebih memilih menyuruh Pidi untuk menaiki panggung? Bukankah Niti yang seharusnya naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan itu? Dan apa maksud dari perkataanmu? Dan apakah kau menuduh Niti telah mencuri desain itu? Katakan kepadaku, mengapa kau diam saja?" Sementara itu Bebek mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Parwati itu adalah sebuah kesalahan, karena Niti tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Bebek berkata, "Dengan hal tersebut kau telah memberikan hak yang seharusnya untuk Niti, namun tiba-tiba saja menjadi miliknya Pidi. Apakah kau sengaja membuat cerita palsu dan memberitahukan kepada semua orang bahwa pemilik asli desain tersebut ialah Pidi dan bukan Niti? Dengan kebohonganmu, kau telah mengubah kebijakan yang sudah ada. Apakah kau mau membalas dendam kepada Niti?" Mendengar itu, Parwati langsung saja naik ke atas panggung untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada semua orang. Parwati berkata, "Benar sekali, aku di sini untuk balas dendam. Mungkin balas dendam bukanlah kata yang tepat untuk hal ini. Tetapi aku hanya mengikuti apa saja yang telah Niti lakukan kepadaku sebelumnya." Semua orang pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Parwati. Parwati lanjut berkata, "Aku harap kalian jangan terkejut mendengar perkataanku ini. Yang perlu diketahui, Niti adalah sahabat yang sangat baik kepadaku. Dan selama ini dia telah memberiku banyak sekali kejutan. Mungkin kali ini giliranku untuk melakukan hal yang sama, dan aku harus membalasnya dengan memberikan kejutan juga kepada Niti." Parwati lalu memperkenalkan Pidi kepada semua orang. Parwati mengatakan, Pidi adalah gadis hebat yang bekerja di kantor hukum, serta ia juga memiliki bakat yang luar biasa. Dan desain yang kalian lihat ini adalah hasil dari mereka berdua, yaitu Pidi dan juga Niti. Mendengar itu, semua orang mulai bertepuk tangan. Begitupun dengan Niti, dia tidak menyangka ternyata Parwati memberikannya kejutan. Parwati kembali berkata, "Siapapun yang bekerja keras, maka dialah yang akan mendapatkan hasilnya, yaitu penghargaan ini." Parwati kemudian menyuruh Niti untuk naik ke atas panggung bersama dengan Pidi untuk menerima penghargaan tersebut. Mendengar itu, dengan senyuman Niti pun naik ke atas panggung, serta dia juga berbagi penghargaan itu dengan Pidi. Parwati lalu memberikan ucapan selamat kepada mereka berdua karena telah bekerja sama dalam menciptakan desain yang sangat istimewa tersebut. Parwati berkata di dalam hati, "Aku memang sangat marah kepada Niti dan aku ingin membalas perbuatannya. Namun pada kali ini, aku harus membuat dia mendapatkan penghargaan itu bersama dengan Pidi agar dia tidak melakukan hal yang buruk kepada orang lain." Parwati kemudian turun dari atas panggung, lalu dia pergi dari sana. Dan disitulah Rakes dan anak buahnya mulai mengikuti Pari dari belakang dan akan menculiknya. Akan tetapi belum sempat anak buahnya Rakes melakukan aksinya, Niti tiba-tiba saja langsung muncul dan menarik Parwati. Niti berkata, "Ikutlah denganku Parwati, karena ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Kemudian Niti membawa Parwati masuk ke sebuah ruangan. Sementara itu, Rakes dan anak buahnya bersembunyi dan menunggu di suatu tempat. Mereka berpikir bahwa mereka pada kali ini harus berhasil menculik Pari. Di sisi lain, Ambika dan Daima masih berada di perjalanan. Mereka terus berusaha untuk menelpon Parwati dan juga Salil, tetapi tetap saja tidak bisa terhubung. Sehingga dengan itu Ambika pun berpikir, apa mungkin semua keganjalan ini terjadi karena ulah anak buahnya Santok Singh. Kembali kepada Niti yang membawa Parwati ke sebuah ruangan. Dan dengan kemarahan Niti berkata kepada Parwati, "Lelucon macam apa ini? Aku tidak pernah mengatakan bahwa Pidi adalah timku. Aku tidak pernah bekerja sama dengan Pidi dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan berbagi penghargaan dengannya. Sekarang jawab aku Parwati, karena aku tidak akan diam saja diperlakukan seperti ini ketika kamu menghancurkan hari istimewaku."
Terlebih lagi aku merasa sangat bangga kepada diriku sendiri karena ini adalah momen pertama kalinya dalam hidupku aku mendapatkan penghargaan seperti ini. Bukankah aku juga sudah mengatakan kepadamu lewat telepon bahwa Sanju akan hadir dalam acara ini dan aku ingin membuatnya terkesan kepadaku. Lalu, mengapa kamu merusak semua itu, Parwati? Dan apakah kau sengaja melakukan ini kepadaku? Tolong jawab aku, Parwati, kenapa kau diam saja? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa, sehingga beraninya kamu membuat hari yang sangat penting di hidupku ini menjadi hancur? Ayo, jawab aku sekarang, Parwati. Melihat Niti yang seperti kesurupan hodam siluman curut putih, Parwati pun menyuruh Niti untuk menjaga nada bicaranya. Parwati berkata, menurutku, aku tidak perlu menjawab semua pertanyaanmu itu. Kemudian Parwati akan pergi dari sana, akan tetapi Niti menghentikannya. Melihat itu, Parwati berkata, apakah kamu tahu siapa diriku ini? Niti berkata, aku tahu siapa kau, dan sekarang aku mengerti mengapa kau melakukan semua ini kepadaku. Parwati menjawab, jika kau tahu, maka cepat katakanlah. Niti berkata, kau melakukan itu karena kau ingin merusak citra atau reputasiku. Namun tidak apa-apa jika kau ingin mencari masalah denganku. Inilah hal yang aku inginkan, karena ini adalah pertarungan antara Niti melawan Parwati. Dan sungguh bodohnya aku, mengapa aku menjadikan musuh bebuyutanku seperti kamu menjadi sahabatku sendiri. Seharusnya aku mengerti lebih awal bahwa kau adalah musuhku, dan tujuanmu mendekatiku hanya untuk balas dendam saja. Mendengar itu, Parwati merasa terkejut. Parwati berkata, apa yang kamu katakan? Aku datang bukan untuk balas dendam, karena aku tidak mempunyai masalah denganmu. Aku menganggap kau adalah sahabatku, oleh sebab itulah aku ingin mendukungmu. Tidak akan ada yang terjadi kepadamu selagi aku bersamamu, karena aku menjadi teman untuk berdiri bersamamu dalam kesulitanmu. Mengapa kau selalu curiga denganku, dan kau menganggap aku selalu salah di matamu? Asal kau tahu, ketika Pidi mengatakan kepadaku bahwa desain itu adalah miliknya, aku tidak percaya kepadanya. Tetapi dia kembali mengatakan kepadaku bahwa kamu setuju untuk berbagi penghargaan dengannya. Serta aku juga melihatmu berbicara dengan Pidi, aku pun berpikir mungkin perkataannya Pidi memanglah benar. Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Parwati lanjut berkata, dan aku melakukan semua ini karena aku berpikir akan memberitahu semua orang, agar mereka percaya bahwa kamu adalah orang baik yang mau berbagi penghargaan kepada karyawan biasa seperti Pidi. Lagian menurutku Pidi memanglah benar. Dia telah menunjukkan kepadaku desain yang sudah dia buat setahun yang lalu, dan desain itulah yang membuat dirimu mendapatkan penghargaan pada hari ini. Dan sekarang jawab pertanyaanku ini dengan jujur, apakah semua yang aku lakukan ini adalah kesalahan? Mendengar itu Niti pun langsung tersadar jika apa yang dikatakan oleh Parwati sangatlah benar, dan Niti pun segera meminta maaf kepada Parwati. Niti juga tersadar kesalahan apa yang telah ia perbuat. Niti berpikir bahwa Parwati tidak melakukan kesalahan sama sekali, melainkan Parwati hanya ingin membantu Niti untuk menyadari kesalahannya. Niti berkata, sekarang aku akan memberitahukan Pidi, aku akan berbagi penghargaan kepadanya karena desain tersebut adalah miliknya. Tidak lama setelah itu, Sanju juga datang ke sana. Sanju menanyakan kepada Niti mengapa dia mengatakan desain itu adalah miliknya dan mengapa dia berbohong kepada Sanju. Niti pun berkata, kebohongan apa yang kau maksud Sanju? Aku benar-benar tidak tahu. Jadi lupakanlah hal sekecil itu Sanju, dan itu tidak penting. Sanju berkata, suatu kebohongan baik itu kecil ataupun besar tetaplah dinamakan kebohongan. Mendengar Niti dan Sanju yang berdebat, Parwati pun berkata bahwa dia akan segera pergi. Akan tetapi di saat Parwati akan pergi dari sana, tanpa disengaja tangannya menyentuh tangannya Sanju. Sehingga mereka pun terdiam sejenak, yang meskipun Parwati tetap pergi dari sana. Sanju kembali menanyakan kepada Niti, mengapa Niti berbohong. Niti berkata, aku tidak berbohong Sanju, karena aku mengatakan bahwa desain ini adalah milikku dan juga milik Pidi. Aku bahkan memberitahukan hal itu kepada Parwati, oleh sebab itulah dia juga mengetahui hal ini. Sanju berkata, aku tidak pernah melihat Pidi sama sekali berada di kantor, dan sejak kapan kau bekerja sama dengannya?
Niti berkata, kamu tidak pernah fokus kepada karyawan perempuanku, jadi kamu tidak pernah melihat Pidi. Tetapi yang sebenarnya, akhir-akhir ini Pidi bekerja untukku. Lalu kemudian Niti pun langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Ambika menelpon Sanju. Dia menyuruh Sanju untuk menjaga Parwati karena mungkin saja Parwati sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Sanju meminta Ambika untuk jangan tegang karena Sanju tidak akan membiarkan Parwati dalam masalah. Sementara itu, Parwati sedang berjalan sendirian dan dia diikuti oleh anak buahnya Rakesh. Ketika mendapatkan kesempatan bagus, mereka pun langsung membius Parwati dari belakang, sehingga Parwati pun tidak sadarkan diri. Niti juga melihat kejadian itu, sehingga dia pun menjadi sangat panik. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.